Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang, dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang,
bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cara menanggapi kesepian dan kesendirian melalui iman. Di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya bahwa dalam suatu saat nanti mereka akan dicerai-beraikan dan pulang ke tempat mereka masing-masing. Pada saat itu, mereka akan meninggalkan Yesus seorang diri. Tetapi bagi Yesus, Ia tidak sendirian karena Bapa senantiasa menyertainya. Sedangkan di dalam bacaan pertama, Santo Paulus menjelaskan tentang pembaptisan dengan berkata, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Itu artinya, dengan pembaptisan, kita semua umat beriman telah menerima Roh Kudus. Benang merah dari kedua bacaan ini ialah sebagai pengikut Kristus, kita tidaklah sendirian di dunia ini. Walaupun dalam hidup ini, terkadang de facto atau realitasnya secara fisik, kita sendirian hanya sedang tidak ditemani oleh siapa-siapa, tetapi sebagai orang beriman, kita senantiasa percaya bahwa Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan bahkan bukan hanya Roh Kudus saja, sebab jika Allah Tritunggal senantiasa berada di dalam suatu kesatuan, maka kehadiran Roh Kudus juga merupakan kehadiran Yesus dan Bapa. Oleh karena itu, kita tidak benar-benar sendirian, tetapi Allah Tritunggal senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudari terkasih, di dunia ini, kesepian adalah sesuatu yang sering dialami manusia, dan itulah bagian dari kehidupan. Terkadang seperti sesuatu yang menakutkan dan datang seperti tahu dan tak diundang. Tetapi sebagai orang beriman, kita perlu menanggapinya dengan iman. Artinya, kita percaya bahwa Allah Tritunggal senantiasa ada di dalam diri dan hidup kita. Pada akhir bacaan Injil, Yesus pun telah mengingatkan kita bahwa di dalam dunia kita menderita penganiayaan, tetapi yang terpenting ialah menguatkan hati kita karena Yesus sendiri telah mengalahkan dunia. Tak dapat dipungkiri bahwa terkadang kesepian dan kesendirian itu membawa penderitaan tersendiri. Apalagi ketika kita
tidak memiliki siapa-siapa sebagai pegangan hidup. Ketika menghadapi situasi seperti ini, maka kita harus menanggapinya dengan iman bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita perlu menjalin relasi yang intim dengan Tuhan agar kita senantiasa memiliki kesadaran bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Allah Tritunggal adalah teman seperjalanan di dalam peziarahan kita di dunia ini. Baik di titik terendah maupun titik tertinggi hidup kita, Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.